Om Swastiastu. Selamat petang pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah Hari Anak Nasional 2025, anak Buleleng suarakan 13 permohonan. Gubernur Bali tutup Pesta Kesenian Bali ke-47 sekaligus buka Festival Seni Bali Jani ke-7 tahun 2020. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Priawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, perayaan Hari Anak Nasional tahun 2025 diperingati lebih awal di Buleleng, mengingat esok masa sekolah akan kembali berlangsung. Dalam perayaan tersebut, perwakilan anak-anak Buleleng suarakan 13 permohonan dan harapan anak-anak Buleleng yang telah dikumpulkan melalui kegiatan Sidang Anak Buleleng pada 25 Januari 2025 lalu. Beberapa permohonan tersebut diantaranya penerapan pola hidup bersih pada anak, mengoptimalkan peraturan pemerintah tentang distribusi rokok kepada anak dengan menegaskan sanksi hukum, mengajak anak untuk berani menolak dan melaporkan tindak kekerasan seksual untuk menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, menghimbau untuk peduli terhadap anak berkebutuhan khusus, mengaktifkan Satgas dan pemblokiran judi online. Kepala Dinas P2K BP 3A Nyoman Riang Pustaka menyatakan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memenuhi hak-hak anak yang telah disuarakan. Menyebut dari ke-13 suara anak Buleleng yang diserukan, pihaknya menyatakan pembatasan tayangan dalam media sosial serta pemblokiran judi online secara global masih menjadi hal yang paling sulit diatasi. Angkutan perhubungan itu masih bisa kita penuhi lah seperti itu. Tapi kalau yang paling sulit adalah di pemenuhan steril atau pemangkasan, penutupan situs-situs judi online atau pornografi yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan anak-anak kita. Dalam perayaan bertema Anak Hebat Indonesia Kuat Menuju Indonesia Emas 2045, Kepala Dinas P2K BP 3A Nyoman Riang Pustaka juga sangat antusias dengan pementasan drama musikal yang mengisahkan perundungan di sekolah. Ia menyebut pihaknya dengan sumber daya yang ada tetap gencar melakukan KIE ke sekolah-sekolah. Dan momen MPLS menjadi saat yang tepat untuk menyebarkan informasi, regulasi, dan penanggulangan perundungan di sekolah agar tidak terjadi lagi. Malah adu mulut. Ya Bu, mereka mau beli Siva. Enggak kok Bu, kita cuma ngobrol biasa aja. Halah, bohong. Jelas-jelas tadi kasar. Pokoknya, Ibu bakal hukum kalian semua. Tapi Bu! Titik! Yasari Yuli, Bali TV. Maraknya penggunaan gadget atau gawai pada anak menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat terjadi, terutama terhadap perkembangan kognitif dan sosial. Kunci utama untuk mengatasi hal ini adalah peran aktif orang tua dalam memberikan pendampingan sekaligus menjadi panutan dalam penggunaan perangkat gawai di rumah. Pendampingan orang tua sangat penting untuk mencegah penggunaan gadget secara berlebihan. Salah satu cara efektif adalah dengan memberikan contoh nyata kepada anak.
Ketika orang tua ingin anak-anak membatasi penggunaan gadget, maka orang tua juga harus bersedia membatasi diri mereka terlebih dahulu. Psikolog Ida Ayu Pratita Sudiawan menekankan orang tua harus menjadi role model dan menerapkan aturan konsisten. Orang tua juga harus menunjukkan perilaku yang selaras dengan aturan tersebut, di mana anak cenderung meniru perilaku orang tuanya. Selain membuat aturan yang jelas, penting juga untuk menciptakan suasana rumah yang mendukung interaksi langsung antar anggota keluarga. Jadwal khusus tanpa gadget seperti waktu keluarga atau kegiatan bersama tanpa perangkat elektronik bisa menjadi solusi untuk mempererat hubungan dan mengurangi ketergantungan pada teknologi. Nah, kalau misalkan gadget penggunaan yang tepat, mungkin di bawah usia 2 tahun kita bisa mengenalkan gadget dengan video call. Artinya wajah nenek yang di sana itu ternyata bisa dikopi loh, di telepon gitu ya, dengan melakukan video call. Untuk games dan lainnya kami tidak sarankan untuk usia 2 tahun. Nah, kemudian kalau untuk usia 3 boleh deh misalkan kita melakukan telepon panggilan seperti video call atau menonton sesuatu yang sampai selesai dengan pendampingan. Dengan catatan ketika kita menonton sesuaikan dengan bahasa ya. Jadi ketika usia 3 tahun yang kita kuatkan kan bahasa ibu, kalau kita tinggal di Indonesia berarti bahasanya Indonesia. Jadi gunakan video-video yang berbahasa dengan bahasa ibu. Kita dampingi sambil tanya, tadi gajahnya ngapain? Tadi rusanya ngapain? Apa yang dibilang sama kelinci? Nah, misalnya seperti itu ya dengan pendampingan. Nah, nanti ketika usia sekolah, boleh deh penggunaan gadget kita batasi sesuai dengan kondisi di sekolahnya. Dengan catatan ada progres yang kita dapatkan ketika dia penggunaan gadget untuk usia sekolah. Tapi kalau di bawah usia sekolah, alangkah baiknya gadgetnya terjadwal ya. Jadi paling nggak maksimal itu 2 jam dalam 1 hari, bukan 2 jam sekali main, tapi kita cicil ya setengah jam, 1 jam dalam 1 hari, bukan dalam sekali main. Nah, kemudian kita ada pendampingan, dia punya insight terkait apa yang dia buka di gadget. Kalau bisa buka gadgetnya bareng-bareng sama orang tua. Untuk pengenalan sesuatu gitu ya, boleh buka YouTube, tapi mamahnya juga ada di situ. Oh, mau lihat zoo misalnya gitu ya, atau kebun binatang, mamahnya ada di situ. Oh, ini gajah, ini. Oh, ternyata gajah yang di YouTube itu berbeda loh, ternyata dengan gajah yang real. Nah, seperti itu kita diskusikan. Untuk penggunaan gadget itu saya rasa masih aman kok. Kalau untuk menghindari anak supaya tidak melakukan gadget berlebihan, orang tua pun harus membatasi diri dengan gadget. Jadi harus modeling kepada anak ya, misalnya kalau ada peraturan di rumah, oh jam makan itu tidak boleh pakai gadget. Oke, orang tua pun tidak menggunakan gadget, melakukan hal yang sama. Jadi ada peraturan yang konsisten di rumah sehingga anak pun mengikuti hal itu. Nah, kadang-kadang kan kita yang berdalih ya, orang tua gimana kalau misalkan dia nggak mau makan, ya udah kita kasih gadget sehingga dia mau makan. Jadi anak tidak fokus pada makannya tapi fokus pada gadgetnya, sehingga makannya jadi lama, tidak fokus pada mengunyah, akhirnya munculnya apa, picky eater gitu ya, GTM dan segala macam. Jadi banyak gangguan sebenarnya yang berpusat pada gadget. Jadi selain membatasi kondisi anak, orang tua pun harus konsisten dalam perlakuannya kepada gadget tadi sendiri ya. Dengan menjadi teladan dalam penggunaan gadget, orang tua membantu anak membentuk kebiasaan digital yang sehat dan memperkuat kedekatan emosional dalam keluarga. Perubahan kecil di lingkungan rumah jika dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar terhadap tumbuh kembang anak. Bunga Widrayani, Bali TV. Bupati Tabanan Ikomang Gede Sanjaya bersama Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya secara resmi membuka Festival Jatiluwih ke-6 tahun 2025 di Daya Tarik Wisata DTW Jatiluwih Kecamatan Penebel Tabanan Sabtu 19 Juli 2025. Didampingi Wakil Bupati Tabanan jajaran Porkopimda, anggota DPRD Tabanan Sekda beserta jajaran, kehadiran Bupati Sanjaya disambut hangat oleh ratusan anggota masyarakat yang memadati area festival. Event tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata RI yang diwakili oleh Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata RI, Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan dan Kerjasama Multilateral, perwakilan Gubernur Bali, undangan terkait lainnya, berbekal bendesa adat dan tokoh masyarakat setempat. Menurut Bupati Sanjaya, Festival Jatiluwih bukan sekedar perayaan budaya, tetapi sebuah bentuk nyata promosi potensi lokal yang mengangkat tradisi budaya dan kuliner khas desa Jatiluwih. Ia menegaskan pentingnya menjaga eksistensi Jatiluwih sebagai destinasi unggulan berbasis alam dan budaya.
Jatiluwe telah dikenal luas di dunia sebagai destinasi dengan pemandangan alam, pegunungan yang asri, keunikan sawah berundak, dan sistem irigasi tradisional Subak. Bahkan Subak Jatiluwe telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia sejak 6 Juli 2012. Di penghujung 2024, desa ini juga berhasil meraih 3 penghargaan prestisius, yaitu Best Tourism Village dari UNWTO, sertifikat desa wisata berkelanjutan dari Kemenparekraf RI, dan penghargaan desa wisata digital friendly dari Ajang Dewiku. Ia mendorong agar Jatiluwe tetap aktif dipromosikan melalui media sosial dan festival guna menarik minat wisatawan domestik maupun mancanegara. Festival kali ini mengusung tema Growth with Nature atau tumbuh bersama alam yang menurut Bupati Sanjaya sangat sejalan dengan filosofi Trihita Karana, menjaga harmoni antara manusia dan alam. Tema ini pada dasarnya dapat dimaknai sebagai sebuah upaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani atau AUM. Lebih lanjut, Bupati Sanjaya berharap agar kedepannya dapat diselenggarakan event pariwisata bertaraf internasional di Jatiluwe yang mampu menarik lebih banyak wisatawan asing. Ia juga meminta agar Badan Pengelola DTW Jatiluwe terus berinovasi dan menciptakan terobosan strategis namun tetap menjaga identitas Jatiluwe sebagai pariwisata berbasis pertanian dan budaya. Jatiluwe melaksanakan festival Jatiluwe yang ke-6, sangat luar biasa. Bagaimana tadi kita lihat bersama bagaimana isi festival itu kan bukan saja bagaimana menggelarkan seni dan budaya, tapi yang terpenting adalah bagaimana menjaga kearifan lokal yang sudah diwariskan turun-temurun dari ribuan tahun yang lalu. Ini yang menarik. Dari tadi ada budaya nengalep, nyekap, di sawah, numu, dan lain-lain. Ini yang betul-betul mungkin tidak ada di dunia. Jadi ini tetap dijaga, dilestarikan, dan tidak salah kita juga punya museum Subak di Tabanan, dan Jatiluwe ini adalah bagian daripada destinasinya. Kita tetap mendukung pariwisata, tapi Tabanan tetap berpijak kepada akar budaya, bergerak di sektor pertanian, pariwisatanya adalah bonusnya. Senada dengan itu, Ketua TPPKK Kabupaten Tabanan Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya turut mengapresiasi festival yang menurutnya sangat inspiratif. Ia menilai festival ini mampu membangkitkan semangat masyarakat, khususnya perempuan dan generasi muda dalam menjaga budaya dan memberdayakan potensi lokal melalui partisipasi aktif dalam berbagai festival. Prokopim Tabanan melaporkan. Gubernur Bali tutup Pesta Kesenian Bali ke-47 sekaligus buka Pesta Seni Bali Jani ke-7 tahun 2025. Kami sudah kembali dengan laporan saat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Samsam Guling to Kuah Balung and Hawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Thai, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga ya.
papat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian usung medulang lindung wasani dengan bombayu kan waras kapital pop. Langsung personilipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, JWE dan juga narkoba. Pemirsa, setelah berlangsung 1 bulan penuh Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 dengan tema Jagat Kerti Lokahita Samudaya atau Harmoni Semesta Raya resmi berakhir, PKB ke-47 ditutup Gubernur Bali Wayan Koster dan sekaligus membuka Festival Seni Bali Jani ke-7 tahun 2025 di panggung terbuka Archandra Taman Budaya Provinsi Bali Sabtu malam. Acara penutupan yang dipadati penonton ini dibuka dengan tari baris Bandana Manggala Yuda dari Sanggar Lokananta berkolaborasi dengan SMK Negeri 3 Sukawati. Dalam pidatonya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada seluruh seniman atas dedikasinya dalam berkarya dan berinovasi di bidang seni budaya untuk terus menjaga, melindungi dan memajukan seni budaya Bali. Sehingga lewat dedikasi para seniman ini terus bermunculan para pegiat seni dengan terus menampilkan karya-karya terbaiknya. Kita bersyukur di Bali, melalui Pesta Kesenian Bali ini, yang menjadi seniman tampil dengan karya-karyanya yang semakin bagus, semakin apik, semakin berkualitas. Para seke juga makin banyak, makin berkualitas. Karya seninya juga makin banyak, makin unik. Dan penontonnya, pengunjungnya juga semakin banyak. Apa artinya? Seni budaya kita di Bali hidup. Bali adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang dengan konsisten mampu menjaga seni budayanya melalui event Pesta Kesenian Bali. Inilah yang membanggakan kita semua. Ini adalah bagian daripada strategi kita untuk terus memperkuat dan memajukan kebudayaan Bali. Pada kesempatan ini, Gubernur Koster juga menyapa perwakilan pedagang kuliner Jajalakla di PKB Gedeyota, pelaku UMKM yang berjualan keben Iwayan Karmen, dan perwakilan pengunjung PKB Ketut Rasmini atau Dadong Gaul yang berusia 83 tahun. Ketut Rasmini mengaku senang dan sehat jika datang ke PKB terutama saat menonton joget bumbung dan ikut ngibing. Yang senang ngibing joget, ngibing bumbung.
1 bulan full siang di sini Pak Gubernur. 1 bulan saya nonton ke sini. Tiap hari malih. Tiap hari, biar hujan ke sini. Uling jam berapa malih? Jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Aduh. Keren banget Ibu ini. Gimana Ibu selama nonton seni di Pesta Kesenian Bali? Seneng. Seneng. Sehat rasanya kalau Sehat. dapat nonton. Setiap saya joget pasti saya sehat. Oh, gitu. Ya. Coba ngiping malu. Oh, aduh. Coba ngiping malu, ngiping kejauh kan. Pada penutupan PKB, Gubernur Koster juga menyerahkan penghargaan Adi Sewaka Nugraha kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam pemajuan kebudayaan kepada 9 orang, yakni I Gusti Made Raka Bawa Seniman Pedalangan, I Komang Sukarya Seniman Karawitan, I Gusti Ngurah Serama Semadi Seniman Tari, Co Istri Putra Padmini Seniman Tari, Nimade Asiniwati Seniman Tari, Iwayan Sujana Seniman Tari, Ide Bagus Kartika Seniman Karawitan, Ide Made Adiputra Seniman Pedalangan, dan Imade Rake Sukade Seniman Pedalangan, serta menyerahkan penghargaan kepada para pemenang lomba atau Wimbakara. Gubernur Koster selanjutnya meluncurkan tema PKB ke-48 tahun 2026, yakni Atmakerti Jiwa Sida Parisuda Memuliakan Jiwa Paripurna. Pria asal desa Sembiran ini melanjutkan membuka Festival Seni Bali Jani ke-7 tahun 2025 dengan tema Semesta Cipta Jagat, Kerti Harmoni Bumi Bali. Ajang berbalut modern kontemporer ini bakal berlangsung hingga 28 Juli 2025. Sementara PKB ke-47 ditutup dengan rekasadana pegelaran berjudul Maya Kala Tekno kolaborasi antara Sanggar Seni Kokar Bali dan SMK Negeri 3 Sukawati Gianyar. Indrawan, Bali TV. Sanggar Seni Kokar Bali kolaborasi SMK Negeri 3 Sukawati mementaskan Reka Sedana Maya Kala Tekno pada penutupan Pesta Kesenian Bali ke-47 tahun 2025 di panggung terbuka Arcanda Art Center Denpasar. Pementasan ini melibatkan puluhan siswa yang memadukan kerawitan Bali dengan kontemporer. Pementasan yang memukau penonton ini mengisahkan di sebuah kerajaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai warisan leluhur bernama Kerajaan Kuno Wijaya. Raja dalam paruman kerajaan tengah membahas isu yang kian meresahkan, yaitu penyebaran virus teknologi, sebuah fenomena yang dianggap mengikis nilai-nilai tradisi. Dalam paruman tersebut, patih kerajaan datang membawa seorang ilmuwan misterius yang dituduh sebagai penyebar virus tersebut. Mengetahui hal tersebut, sang raja pun murka, kemudian memerintahkan patih untuk menyelidiki asal-usul ilmuwan itu dan memastikan kebenaran di balik isu yang mengancam kerajaan mereka. Maka dimulailah perjalanan mereka melintasi hutan belantara, menyeberangi laut lepas, hingga menapaki pegunungan menuju portal kerajaan teknologi. Namun sepanjang perjalanan ilmuwan menunjukkan kepeduliannya membantu warga dengan teknologi sederhana yang justru memudahkan hidup mereka. Perlahan patih mulai meragukan tuduhannya. Di akhir pementasan mereka mengajak penonton menyanyi bersama lagu Festival Seni Bali Jani. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi mengaku petugas BNN dan Polda sepasang kekasih peras warga. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. M-Co, cat kayu dan besi. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras berkelangsungan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih penyungsung sejebak jagat pejen. Pengompon dijang selaku pengajian di pengompon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, unit reskrim Polsek dan sepasang kekasih yang melakukan pemerasan terhadap 2 korbannya hingga jutaan rupiah. Modusnya pelaku mengaku sebagai anggota BNN dan Polda Bali untuk menakut-nakuti korbannya. Rekaman kamera pengawas sebuah minimarket di kawasan Jalan Kapten Japa dan Pasar Timur ini menjadi petunjuk petugas Polsek dan Pasar Timur dalam mengungkap kasus pemerasan yang menimpa 2 korban. Dalam video tersebut terlihat 2 pelaku sepasang kekasih, IPPM 25 tahun dan NPRKP 23 tahun berpura-pura meminjam HP kepada korban karena motor pelaku mogok. Lalu pelaku menuduh korban ada aktivitas komunikasi terkait narkoba di HP korban. Pelaku mengaku sebagai anggota BNN untuk menakut-nakuti dan membawa korban ke jalan Taman Pancing. Di sana korban diintimidasi, bahkan dipukul lalu diambil paksa tas lempang berisikan 1 buah HP, uang tunai sebesar Rp200.000, serta surat-surat penting. Tidak sampai di situ, di waktu yang berbeda namun lokasi yang sama, kali ini mereka mengaku sebagai anggota polisi Polda Bali. Untuk melancarkan aksi terhadap korban kedua, pelaku menguras isi ATM korban hingga Rp2 juta. Keduanya akhirnya ditangkap di tempat kosnya di kawasan Jalan Tukat Ayer Renon. Pelaku mencoba minjam HP daripada korban. Setelah HP-nya didapat untuk menghubungi temannya, alasannya seperti itu. Kemudian HP-nya dilihat-lihat dan dituduh korban ini adalah terlibat narkoba. Sehingga modus di mana pelaku mengatasnamakan anggota BNN ini mengajak korban ini ke kantor BNN. Sehingga korban ini nurut, namun dalam perjalanan pelaku rupanya tidak ke kantor BNN tapi mengarah ke Jalan Kapten Japa
Kini petugas masih mendalami keterangan para tersangka. Pakaian yang digunakan saat beraksi dan 1 unit sepeda motor milik pelaku diamankan petugas sebagai barang bukti. Keduanya dijerat pasal 365 ayat 2 ke 2 KUHP junto pasal 64 KUHP tentang pencurian dan kekerasan, diancam dengan pidana penjara hingga 12 tahun. Raiswantara, Bali TV. Beralih ke informasi yang lain, pemirsa, pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi merupakan pilar penting dalam memberantas korupsi dari akarnya. Salah satunya bisa dilakukan sejak dini ke sekolah dan masyarakat. Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan penindakan, melainkan harus membangun kesadaran dan budaya anti korupsi sejak dini, mulai dari lingkungan sekolah hingga ke tengah-tengah masyarakat. Pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi merupakan pilar penting dalam memberantas korupsi dari akarnya. Pihaknya ingin masyarakat memahami bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan mereka. Dengan kesadaran kolektif tersebut bisa menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi di tengah tingginya kasus korupsi di Indonesia. Edukasi kita sangat pasif. Jadi kita mempunyai kedeputian, namanya Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat. Salah satu tugasnya adalah melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana supaya masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Mulai dari masuk ke dalam kurikulum sekolah dasar sampai dengan kegiatan bus keliling. Dengan gencar melakukan sosialisasi, maka kesadaran anti korupsi akan semakin meningkat dalam setiap sendi kehidupan bermasyarakat. Upaya preventif ini diharapkan menjadi benteng kuat dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi. Yana, Bali TV. Pentingnya memastikan seluruh anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, diperlukan kesamaan kualitas sekolah sehingga tidak ada ketimpangan yang berpengaruh pada jumlah penerimaan siswa di tiap sekolah. Dengan fenomena tersebut, Dewan Pendidikan Buleleng akan mendorong Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng untuk bisa menyamakan kualitas sekolah yang ada di Buleleng, setidaknya yang ada di sekitar sekolah favorit. Ketua Dewan Pendidikan Buleleng, Made Sedana, mengungkapkan salah satu aspirasi yang diperoleh dari tenaga pendidik di Buleleng adalah mengenai branding sekolah, di mana sekolah-sekolah yang ada di sekitar sekolah favorit difasilitasi agar memiliki kualitas yang sama tanpa memandang latar belakang atau status sekolah mereka, sehingga tidak ada lagi kekurangan siswa atau menumpuknya siswa di sekolah favorit. Supaya difasilitasi untuk sekolah-sekolah di sekitarnya supaya memiliki mutu atau kualitas yang sama, sehingga ada varian atau pilihan lain, tidak hanya fokus numplak di satu sekolah. Itu sangat bagus masukannya, dan mungkin nanti juga Dewan Pendidikan akan mencoba memberikan masukan kepada Distrikpora supaya mendorong sekolah-sekolah di sekitar itu ya setidaknya samalah kualitas atau mutunya dengan sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi. Dengan adanya kesamaan kualitas sekolah, dia berharap ke depannya masyarakat tidak lagi fokus dan menyekolahkan anaknya di satu sekolah saja. Terkait program Indonesia Pintar, akan menjadi catatan bagi Dewan Pendidikan untuk segera merumuskan kajiannya untuk disampaikan pada pemangku kebijakan. Yasere Yuli, Bali TV. Fasilitas akomodasi pariwisata oversupply tak sebanding dengan tingkat hunian hotel. Kami sudah kembali dengan informasi yang sesaat lagi. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Marjang disampun sampai ke alit menek kulit metapang kalau bos mepandes betawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat kini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6 Pemirsa, semakin masifnya pelanggaran terhadap pembangunan akomodasi wisata di Bali meski disikapi dengan serius. Terlebih tingginya ketersediaan fasilitas akomodasi pariwisata tak sebanding dengan tingkat hunian rata-rata hotel di Bali. Melihat fenomena yang terjadi saat ini di mana semakin masifnya pembangunan akomodasi wisata yang melanggar aturan di Bali disinyalir akibat dari kurangnya law enforcement atau penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum pemerintah sangat penting dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pembangunan akomodasi wisata seperti hotel dan villa. Menurut praktisi pariwisata Bagus Sudibyo, pelanggaran terjadi biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti terlalu permisifnya aparat penegak hukum melihat suatu pelanggaran yang terjadi dan keberanian oknum untuk melakukan suatu pelanggaran semakin tinggi. Nah, terapinya sekarang jalankan rule of law itu dengan sungguh-sungguh tanpa pandang bulu. Siapapun itu, kalau sudah namanya melanggar hukum, ya harus dihukum sesuai dengan aturan yang ada. Apakah itu bersifat denda, apakah itu bersifat peringatan, bahkan penyetopan, bahkan sampai dengan mungkin ke proses hukum selanjutnya sebagai suatu tindak pelanggaran. Jadi dengan demikian, maka orang akan mulai berpikir untuk melakukan pelanggaran itu. Pihaknya menambahkan bahwa kondisi pariwisata Bali saat ini sudah oversupply untuk fasilitas akomodasi pariwisata.
Tingkat hunian rata-rata hotel di Bali secara menyeluruh sudah di bawah 60%, bahkan di sejumlah destinasi pariwisata tingkat hunian hotelnya hanya 30%. Sudah di bawah 60%, bahkan ada di beberapa destinasi pariwisata itu tinggal 30% saja tingkat huniannya. Bagi hotel-hotel yang seperti itu, seperti apapun mereka mengupayakan memanage hotelnya, akan tetap pasti merugi itu. Dan jika seandainya ini terjadi berlama-lama, maka hotel-hotel yang kecil, yang bermodal lemah, yang dalam hal ini sebagian besar dimiliki oleh orang lokal, akan gulung tikar. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita bersama di Bali untuk jangan sampai ini terus-menerus terjadi dan dibiarkan. Sebab kalau ini dibiarkan, maka yang akan menjadi korban pertama itu adalah masyarakat pengusaha Bali, yang dalam hal ini sebagian besar adalah pemodal lemah, melawan raksasa-raksasa yang bermodal kuat dan tingkat profesionalismenya yang jauh lebih tinggi dari kita. Andika, Bali TV. Perbaikan jalan jebol di depan Pasar Bajre Tabanan sudah rampung dan sudah dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Namun masih banyak PR pemerintah provinsi maupun daerah dalam memperbaiki kondisi jalan berlubang hingga trotoar rusak sehingga mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan saat berkendara dan menunjang infrastruktur pariwisata Bali. Kondisi infrastruktur jalan berlubang, retak, jebol hingga trotoar rusak dapat dilihat di berbagai ruas jalan di seluruh Bali. Selain terkesan kumuh, kondisi jalan berlubang dapat menimbulkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Jalan rusak juga dapat menghambat distribusi logistik serta berpengaruh buruk terhadap citra pariwisata Bali. Pelaku pariwisata yang sekaligus anggota DPRD Kabupaten Badung, Wayan Puspa Negara, mengatakan kawasan infrastruktur jalan terbagi menjadi 3 kewenangan, baik kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Untuk itu dalam perbaikan infrastruktur harus ada koordinasi antar 3 pihak yang berwenang tersebut. Terlebih di kawasan pariwisata, kondisi jalan harus dapat memberikan kenyamanan bagi wisatawan maupun masyarakat umum. Kawasan infrastruktur ini kan terbagi dari 3 kewenangan, gitu ya. Ada kewenangan pemerintah pusat lewat BBPJN namanya, kemudian ada kewenangan pemerintah provinsi, dan ada kewenangan pemerintah kabupaten. Kadang kita menjadi bingung karena masyarakat kan tidak mau tahu apakah itu kewenangan provinsi, pemerintah pusat, atau pemerintah kabupaten. Yang pasti keinginan kita adalah jalan-jalan di kawasan pariwisata terutama itu harus mulus dan memberikan kenyamanan serta semacam apresiasi gitu kepada masyarakat yang sudah membayar pajak gitu, termasuk pelaku usaha. Sehingga saat ini kita menemukan masih ada beberapa ruas jalan yang masih berlubang, kemudian juga trotoar yang masih banyak berlubang. Seperti contoh di Jalan Raya Kuta, hampir semua trotoar di kiri dan kanan jalan itu berlubang dan membahayakan serta tampak tidak elok. Sehingga kalau memang ini adalah jalan provinsi atau jalan nasional, maka kami berharap pemerintah Kabupaten Badung segera membuat MOU, Memorandum of Understanding, dengan pemerintah provinsi dan pemerintah atasan, dalam hal ini BBPJN, agar trotoar di sepanjang Jalan Raya Kuta yang menjadi ikoniknya Kuta sebagai destinasi segera diperbaiki oleh pemerintah Kabupaten Badung melalui MOU tersebut, karena ini sudah berpuluh-puluh tahun tidak diperbaiki. Selain infrastruktur jalan, pemerintah juga harus memperhatikan kesemrautan kabel-kabel yang melintang serta tiang-tiang telepon yang beranak pinak, serta kemacetan yang semakin parah khususnya di wilayah Badung, kawasan Ubud, Gianyar, dan Kota Denpasar. Sukma, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan keindahan Pantai Pura Geger Badung. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke?
awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, murah punya Nyai. Takdir ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak di rumah matajan mertuakan. Jadi subane gelang kokene awake ni makatang lo. Awake ni makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjar, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita wakil. Kene kene awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya di lulungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli. Langise ane jangan. Wah, si lagi sini ane ngorek tempe semangatnya kalon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, besoknya beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nggak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli bati nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseleur, ematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bancang sakit, pokoknya menggenang khasiatnya nih. Nih, mana gigi? Ini saya nak sanaki, awaknya saya ketakona. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa Nyai di kamar ini. Apa asingnya? Asingnya Nyai, awaknya bersegar di kakak lain Nyai. Oh, beli. Baik. Jadi di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Jadi tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku jaga bayi jaga hatu ini mangga antek stata ajak mok sata jaga kita jaga bali Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah geraha astro geraha setri ngerti ya aneka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seisen yang jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki.
Pemirsa, Pantai Pura Geger yang terletak di kawasan Sawangan, Nusa Dua, Badung memiliki panorama alam yang indah dan belum ramai oleh pengunjung. Pantai dengan pasir putih ini cukup ramai dikunjungi saat akhir pekan, bahkan di atas tebingnya berdiri Pura Geger yang pada hari-hari tertentu ramai dikunjungi umat Hindu untuk sembahyang. Pantai Pura Geger berada di kawasan Nusa Dua, tepatnya di Banjar Sawangan, Desa Adat Benoa, Kelurahan Benoa, Kuta Selatan, Badung, memasuki pantai ini. Pengunjung cukup membayar tiket masuk Rp5.000 per orang dan biaya parkir kendaraan masih ramah untuk di kantong. Bagi pemedak ingin sembahyang gratis tiket masuk, mereka hanya membayar biaya parkir. Parkir dan toilet yang menjadi sarana penunjang bagi warga ingin menikmati Pantai Pura Geger ditata dengan baik. Sesuai namanya, di pantai ini terdapat bangunan suci yakni Pura Geger. Pantai terletak kurang lebih di 12 meter dari pura. Pengunjung harus menuruni anak tangga buatan batu cadas karang untuk tiba di pantai. Pantai berpasir putih menghadap ke timur sangat cocok untuk menikmati panorama matahari terbit atau sunrise. Pantai ini tidak seramai dengan pantai-pantai populer lainnya di Badung seperti Kuta dan Canggu. Suasana yang relatif sepi dan damai memberikan kenyamanan dan ketenangan. Saat akhir pekan, pantai ini cukup ramai dikunjungi warga bersama keluarga untuk merasakan pantai memiliki ombak tenang untuk berenang. Apalagi saat surut, pengunjung secara langsung dapat melihat berbagai tumbuhan dan hewan laut. Bagi yang ingin mengeksplorasi keindahan terumbu karang, mereka bisa melakukannya dengan snorkeling. Ada kutu laut tadi. Nah, pemirsa, pantai ini bisa menjadi solusi untuk berwisata ramah buat kantong dengan mengunjunginya saat liburan ataupun akhir pekan. Winata, Bali TV. Sanggar Seni Mario Bros Desa Buduk Mengui, Badung menampilkan reksadana gelar Sanga pada Pesta Kesenian Bali PKB ke-47 Jumat 18 Juli 2025. Tradisi ritual perang api yang sering digelar di desa setempat menjadi inspirasi dari pegelaran ini. Tawur Kesange merupakan ritual penting dalam agama Hindu di Bali. Upacara ini bertujuan memurnikan dan melindungi lingkungan dari pengaruh negatif. Dalam pagelaran kali ini, Sanggar Mario Bros menggabungkan unsur musikal dari kidung dan pupuh dengan instrumen karawitan Bali. Tradisi ritual perang api yang sering digelar di desa adat Buduk, Banjar Gunung, dan Banjar Umekepuh menjadi inspirasi dari karya seni ini. Kulkul sebagai unsur musikal menunjukkan perang api yang intens dan dinamis. Penggunaan instrumen karawitan Bali memberikan kesan yang kuat dan dinamis. Sementara kidung, instrumen karawitan Bali dan unsur musikal menciptakan suasana yang unik dan khas yang memperlihatkan kekuatan dan keberanian masyarakat Bali dalam menghadapi tantangan dan mengusir kekuatan negatif. Dewi Suwarini, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat, update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.